warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Rohmawati, NIM 028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Justice Theory pada bab 6, di mana Justice Theory ini dapat memberikan gambaran bagaimana konsep keadilan bisa diterapkan di dalam perusahaan saat menghadapi proses perubahan. Fairness atau justice telah menjadi konsep di berbagai disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, hukum, dan psikologi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dari kacamata psikologi. Tokoh yang terkenal yang menginisiasikan fairness atau justice theory ini adalah Greenberg tahun 1987 yang memperkenalkan konstruk fairness dalam kacamata psikologi. Menurut Greenberg 87, bahwa fairness ini bukanlah keadilan secara universal, namun keadilan yang dirasakan oleh masing-masing individu di dalam organisasi. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud yaitu bersifat subjektif. Satu individu dengan individu yang lain bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang keadilan. Terdapat 3 elemen yang menggambarkan organizational justice. Yang pertama yaitu distributive justice, yang kedua procedural justice, yang ketiga interactional justice. Distributive justice artinya semua peraturan ataupun semua proses yang berlaku di dalam perusahaan, semuanya itu berlaku bagi semua karyawan tanpa terkecuali. 3. Procedural justice artinya semua prosedur yang berlaku ataupun tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam perusahaan itu berlaku bagi semua pihak atau semua orang yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah interactional justice, artinya antara atasan dan bawahan ataupun antar karyawan itu tidak membedakan satu sama lain atau memberikan sikap atau respon yang berbeda dengan yang lain. Adil di dalam proses disebut juga procedural justice. Artinya, perusahaan dapat mempersepsikan keadilan pada proses pengambilan keputusan. Dan ukurannya adalah sejauh mana organisasi bersikap konsisten, akurat, tidak salah, dan dapat menerima suara maupun masukan dari karyawannya. Penelitian sebelumnya memiliki tolak ukur yang berbeda-beda dalam mengukur procedural justice di dalam perusahaan. Contohnya menurut Leventhal tahun 1980, ada 6 ukuran atau dimensi untuk mengukur procedural justice. Yang pertama konsistensi, yang kedua tidak menimbulkan kesan bias, yang ketiga akurasi, yang keempat kelayakan, yang kelima representatif, yang keenam harus beretika. Yang pertama artinya konsistensi. Peraturan yang berlaku harus konsisten, berlaku untuk semua orang dan pada waktu kapanpun tanpa terkecuali. Yang kedua tidak menimbulkan kesan bias atau tidak jelas. Sebisa mungkin pemimpin perusahaan harus mengesampingkan kepentingan pribadi pada proses inisiasi perubahan. Yang ketiga, akurasi. Tingkat akurasi dan kualitas informasi yang digunakan harus diperhatikan pada proses operasional. Yang keempat, kelayakan, di mana pembagian peluang yang ada harus dilakukan secara adil. Dan yang kelima itu representatif, di mana kebutuhan, nilai, dan pandangan harus merepresentasikan keseluruhan kepentingan pihak yang terlibat. Dan yang terakhir harus beretika. Proses alokasi harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dasar yang berlaku. Dengan memahami pentingnya mekanisme persepsi procedural justice, ini akan membantu untuk meningkatkan penerimaan atas hasil dari sebuah kebijakan ataupun program perubahan. Pada konteks organisasi dan perubahan, fair process ini berkaitan dengan subjek-subjek seperti partisipasi, resistensi dan komitmen, leadership dan culture, dan kapasitas perubahan. Karena Ibarra 2015 menyebutkan bahwa hal yang terpenting ketika melibatkan seseorang di dalam perubahan, yaitu ketika organisasi dapat mengembangkan proses yang suportif. Dan menurut Brockner, proses keadilan memiliki 3 kriteria. Di antaranya, seberapa banyak masukan karyawan yang percaya bahwa ia terlibat pada proses pengambilan keputusan. Yang kedua,
seberapa banyak karyawan yang mempercayai atas keputusan yang dibuat, dan yang ketiga, pengimplementasian. Dalam pengimplementasian harus konsisten, harus akurat, harus transparan, dan harus ada kejelasan, artinya tidak bias. Sehingga 3 indikator ini menjadi hal dasar yang dapat dijadikan acuan pada proses perubahan. Jika 3 indikator pada proses perubahan ini berjalan dengan baik, maka proses perubahan akan lebih mudah diterima. Seorang leader harus bisa menunjukkan tujuan yang otentik dengan menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya, di mana seseorang merasa aman untuk mengungkapkan ketakutannya, cara pandangnya, kekhawatirannya terhadap perubahan. Sehingga membangun proses yang adil belum cukup jika perusahaan tidak bisa menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya. Cukup sekian penjelasan dari procedural justice pada bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.